warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai distribusi logistik di rumah sakit, analisis kasus, dan perancangan jadwal distribusi. Seluruh teori ini akan kami refleksikan langsung dalam sebuah studi kasus nyata, yaitu strategi pengendalian resiko obat kadaluarsa di depo rawat inap Rumah Sakit Kabupaten Subang. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah memahami sistem distribusi rumah sakit, merancang jadwal distribusi secara taktis, pahami prosedur pengambilan logistik, menerapkan pengendalian distribusi untuk mencegah kerugian, dan menganalisis kasus secara kritis. Distribusi logistik rumah sakit sangat penting karena memastikan barang medis sampai dengan visit tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat. Distribusi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan terapi, pemborosan biaya, bahkan berdampak langsung pada keselamatan pasien. Artinya, keberhasilan pelayanan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga medis, tetapi juga oleh keandalan sistem logistik di belakangnya. Sistem sentralisasi adalah sistem di mana seluruh logistik disimpan dan dikontrol dalam satu gudang pusat. Keunggulannya adalah kontrol stok menjadi lebih mudah dan mengurangi risiko duplikasi obat yang mubazir. Namun, kelemahannya, respon terhadap kebutuhan mendadak di unit pelayanan cenderung cukup lambat. Sebaliknya, pada sistem desentralisasi, setiap unit pelayanan memiliki stok depo mandiri. Kelebihannya adalah kebutuhan mendadak pasien dapat dipenuhi secara cepat. Namun, tantangannya, kontrol stok menjadi lebih sulit, sehingga berisiko tinggi terjadi penumpukan stok obat atau bahkan obat yang kadaluarsa. Selanjutnya kita masuk pada sistem hybrid. Berdasarkan perkembangan rumah sakit modern, sistem yang paling direkomendasikan yaitu pada sistem hybrid, yaitu menggabungkan keunggulan sentralisasi dan desentralisasi. Barang yang bernilai mahal dan kritis tetap dikelola terpusat agar pengawasannya itu ketat, sedangkan pada barang rutin dan esensial disediakan di unit agar pelayanan bergerak cepat. Pemilihan sistem hybrid ini kami ambil karena mampu menyeimbangkan antara efisiensi biaya rumah sakit dan kecepatan pelayanan pasien. Dalam implementasinya di Rumah Sakit Kabupaten Subang, sistem hybrid ini kami wujudkan melalui metode UDD atau Unit Dose Distribution, di mana obat disiapkan dalam dosis tunggal siap pakai untuk meminimalkan resiko obat sisa. Selanjutnya kita masuk pada jadwal distribusi. Pada bagian ini kami merancang jadwal distribusi logistik berbasis resiko. Penentuan jadwal ini tidak dibuat secara acak, melainkan kita menganalisis mendalam terhadap tingkat resiko klinik unit, volume kebutuhan barang, serta kapasitas penyimpanan depo. Masuk saja ke layanan IGD dan ICU. Distribusi ini dilakukan selama 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis. Alasannya yaitu karena kedua unit ini memiliki resiko klinis yang sangat tinggi, kritis, dan kebutuhan logistik itu sulit diprediksi secara konstan. Distribusi yang lebih sering memastikan tidak ada ruang untuk kekosongan stok atau zero stock. Sedangkan untuk ruang bersalin atau FK, distribusi ini dijadwalkan selama 1 kali seminggu setiap pada hari Selasa. Karena pola kebutuhan alat kesehatan dan habis pakai, unit ini relatif stabil dan lebih mudah diperkirakan. Untuk poliklinik dan poli anak didistribusikan 1 kali seminggu pada hari Rabu. Hal ini menyesuaikan dengan karakteristik rawat jalan yang pola kunjungan pasiennya itu cukup konsisten, sehingga logistiknya dapat direncanakan dengan rapi. Sedangkan pada rehabilitasi medik, distribusi ini dilakukan cukup 1 kali setiap 2 minggu atau semi bulanan. Alasannya yaitu karena kebutuhan logistik di unit ini jauh lebih rendah dan tidak bersifat emergensi. Dan mayoritas barangnya berkategori slow moving atau perputaran lambat. Kesimpulan dari analisisnya yaitu semakin tinggi resiko klinis dan fluktuasi kebutuhan sebuah unit, maka frekuensi distribusi dilakukan lebih sering menggunakan mekanisme push system yang terjadwal. Sebaliknya, semakin stabil kebutuhan unit, frekuensinya dibuat lebih jarang demi efisiensi operasional rumah sakit. Dalam mengeksekusi jadwal tersebut, terdapat 2 metode distribusi, yaitu pull system dan push system. Pada pull system, unit pelayanan aktif mengajukan permintaan ke gudang berdasarkan kebutuhan real saat itu. Sedangkan pada push system, gudang pusat yang aktif mengirimkan barang berdasarkan jadwal rutin dan perhitungan atau buffer stock. Kami merekomendasikan kombinasi keduanya. Push system dipakai untuk pemenuhan kebutuhan stok reguler mingguan, sementara pull system disiagakan khusus untuk penanganan kedaruratan medis dengan target lead time darurat di bawah 30 menit. Selanjutnya kita masuk pada bagian pengendalian distribusi. Agar distribusi berjalan efektif dan meminimalkan kesalahan, pengendalian ini dilakukan melalui 5 pilar utama, yaitu ketatnya dokumentasi seperti dokumen DO, ketepatan waktu distribusi atau lead time, pengawasan kuantitas dan kualitas fisik barang, pengendalian biaya distribusi,
serta integrasi teknologi melalui SIM-RS dan sistem berkode untuk meminimalkan human error. Selanjutnya, KPI atau indikator kinerja. Untuk memastikan sistem ini berjalan konsisten, kinerja distribusi diukur menggunakan indikator kinerja utama atau KPI. Indikator yang kami gunakan meliputi aspek ketepatan waktu pengiriman, kecepatan atau lead time darurat, akurat stok atau selisih fisik dengan SIM RS yang harus di bawah 1%, serta jumlah keluhan dari unit pelayanan. Jika di suatu rumah sakit sudah menerapkan sistem hybrid dan sudah melakukan jadwal distribusi dengan baik, tetapi masih terdapat kekosongan obat di IGD, tentukan masalahnya dan apa solusinya. Terima kasih. Menurut kelompok kami, masalahnya kemungkinan bukan pada sistem hybrid atau jadwal distribusinya, tetapi pada pelaksanaannya, karena sistem yang baik belum tentu berhasil jika pengawasan dan pelaksanaan kurang optimal. IGD memiliki kebutuhan yang sangat tinggi dan sulit diprediksi. Jika stok kosong, penyebabnya bisa karena perhitungan kebutuhan kurang tepat, keterlambatan pembaruan data stok, atau buffer stok yang tidak mencukupi. Jadi distribusi yang baik tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga ketepatan pengendalian dan pemantauan stok secara terus-menerus. Selanjutnya, kesimpulannya adalah distribusi logistik rumah sakit bukan sekedar proses mekanisme memindahkan barang dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Ini adalah sistem vital yang mendukung langsung keselamatan pasien, efisiensi biaya rumah sakit, dan kelancaran pelayanan. Melalui sistem hybrid, jadwal berbasis resiko yang terencana serta kontrol ketat, kita dapat mengeliminasi resiko obat kedaluarsa dan meningkatkan mutu layanan kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.